Baginya, meskipun sugesti psikologis Tama tidak memiliki efek praktis, gejala sisa yang disebabkan oleh energi spiritual yang masuk ke otak terakhir kali belum sepenuhnya hilang hingga sekarang. Melihat Isyana mengobrol, Claudia mengerutkan kening tanpa sadar, dan mau tidak mau bertanya padanya, "Agnes, ada apa denganmu? Apakah kau tidak nyaman?" Isyana memaksakan senyum, menggosok pelipisnya, dan berkata, "Tidak apa-apa, hanya sakit kepala." Claudia bertanya dengan hati-hati, "Apakah menstruasimu akan datang?" Hari ini konselor mengatakan bahwa jika kau mengalami menstruasi, kau dapat menjelaskan situasinya kepadanya, dan dia akan membantu kita meminta cuti kepada instruktur. Isyana menggelengkan kepalanya, "Ini bukan haid, mungkin migrain. Pelipisku berdenyut, dan rasa sakitnya sangat parah." Claudia bertanya padanya, "Kalau begitu, apakah kamu ingin obat penghilang rasa sakit?" Kak Fani memberiku beberapa obat penghilang rasa sakit di sore hari. Beberapa obat biasa, termasuk ibuprofen. Isyana melambaikan tangannya dan berkata, "Terima kasih, tapi aku sudah minum obat penghilang rasa sakit selama 2 hari terakhir, dan tidak berhasil." Dia mengeluarkan tablet ibuprofen dari sakunya, dari 12 kapsul sekarang lebih dari setengahnya kosong. Claudia berseru, "Kamu sudah minum 2 hari ini? Kau tidak bisa overdosis pada obat semacam ini, bukan?" Isyana berkata tanpa daya, "Aku tidak bisa menahannya, terlalu sakit, aku hanya bisa minum 2 pil lagi untuk mencoba." Tapi sepertinya itu tidak memiliki efek yang jelas. Claudia berkata dengan tegas, "Tidak akan berhasil. Kenapa kamu tidak pergi ke rumah sakit? Aku akan pergi bersamamu." "Lupakan." Isyana melambaikan tangannya, "Migrain adalah yang paling sulit diobati. Ini adalah salah satu penyakit yang sulit disembuhkan, dan rumah sakit tidak memiliki solusi yang baik." Isyana tahu betul bahwa sakit kepalanya adalah akibat dari sugesti psikologis Tama terakhir kali, dan tidak ada solusi yang baik untuk situasi ini kecuali pulih perlahan. Claudia berpikir sejenak, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, "Ngomong-ngomong, Agnes, apakah kamu masih ingat kakakku Tama yang datang menemuiku terakhir kali?" Dia pura-pura penasaran dan bertanya, "Apakah itu pria yang datang menemuimu terakhir kali?" "Ya." Claudia mengangguk dan berkata, "Aku mendengar dari Kak Fani bahwa Kak Tama sangat cakap. Orang-orang yang mengenalnya di Jakarta memanggilnya Tuan Renza. Dia tampaknya tahu Feng Shui dan keterampilan medis. Bagaimana kalau aku memintanya untuk berkunjung?" "Hah?" Isyana ingin berkenalan dengan Tama secara bertahap melalui Claudia, tetapi dia tidak menyangka kesempatan itu datang begitu cepat. Dia terdiam sejenak, berpura-pura sedikit malu, dan berkata, "Ini tidak cocok, aku tidak mengenalnya dengan baik, jadi kenapa mengganggunya?" Claudia berkata tanpa pikir panjang, "Jangan khawatir, Kak Tama sangat baik. Saat aku bertemu dengannya belum lama ini, dia banyak membantuku, termasuk studiku saat ini di Jakarta University, yang juga diatur untukku. Sekarang aku akan meneleponnya dan meminta bantuannya. Dia mungkin tidak akan menolak." Isyana mengerutkan bibirnya, berpura-pura terjerat, dan berkata, Tapi ini sudah lewat jam 8, jadi tidak pantas untuk mengganggunya. Bagaimana kalau aku tetap berpegang padanya dan mengatakan mungkin akan lebih baik besok pagi?" "Bagaimana itu bisa dilakukan?" Claudia berkata dengan tegas, "Jika kamu sakit kepala sepanjang waktu, dan kamu tidak cukup istirahat di malam hari, kondisimu hanya akan bertambah buruk besok, belum lagi kamu harus mengikuti pelatihan militer besok. Bagaimana tubuhmu bisa menanggungnya?" Isyana menundukkan kepalanya pada waktu yang tepat dan tetap diam. Dia tahu waktunya sudah matang sekarang, dan dia tidak perlu mengelak dengan sopan menolak kebaikan Claudia. Melihat dia tidak berbicara, Claudia mengira dia menyetujui tetapi malu untuk berbicara, jadi dia segera mengangkat telepon, berdiri, dan berkata, "Agnes, tunggu aku,
aku akan keluar dan menelepon Kak Tama. Jawab Isyana, lalu mengangkat kepalanya, dan berkata dengan rasa terima kasih, Claudia. Claudia berkata dengan sangat murah hati, sama-sama, tubuhmu adalah hal yang paling penting. Tunggu aku. Dengan mengatakan itu, dia membuka pintu dan meninggalkan kamar tidur. Ketika sampai di koridor, dia tidak sabar untuk menelepon Tama. Saat ini, Tama baru saja makan di rumah. Ketika dia menerima telepon dari Claudia, dia tersenyum dan bertanya, "Claudia, aku dengar dari Fanny bahwa kamu akan memulai pelatihan militer besok?" "Iya, Kakak," Claudia dengan cepat menjawab dalam satu suara. Lalu dia langsung ke intinya dan berkata, "Kak, bisakah aku meminta bantuanmu?" Tama tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu begitu sopan denganku? Jika ada yang perlu kulakukan, katakan saja, selama aku bisa, aku akan melakukannya, dan aku pasti tidak akan menolak." Claudia berkata dengan rasa syukur, "Terima kasih, Kak. Aku ingin mengundangmu untuk membantu teman sekamarku menemui dokter." "Teman sekamarmu?" Tama mengerutkan kening. Wajah Isyana muncul, dan pada saat yang sama, dia secara kasar menebak apa yang menyebabkan penyakitnya. Jadi, dia berpura-pura penasaran dan bertanya, "Ada apa dengan teman sekamarmu?" Claudia berkata, "Dia mengalami migrain parah 2 hari terakhir ini, dan dia hampir meminum obat penghilang rasa sakit sebagai makanan, tapi masih belum membaik. Aku ingin membawanya ke rumah sakit, tetapi dia bilang dokter tidak dapat menemukan apapun. Aku khawatir kondisinya akan semakin parah di malam hari. Aku dengar dari Kak Fanny bahwa keterampilan medis Kak Tama juga sangat bagus, jadi aku ingin bertanya, bisakah Kak Tama datang dan melihat untuk membantu teman sekamarmu?" Tama tidak menyangka Claudia meneleponnya karena dia ingin dia mengobati sakit kepala Isyana. Namun, ketika dia mengingat terakhir kali dia melihat Isyana ketika dia membuat petunjuk psikologis, dia mengintensifkan penetrasi energi spiritual, dan tampaknya hal itu menyebabkan banyak gejala sisa. Dengan sendirinya, dia agak kasar, dan sekarang setelah Claudia memanggilnya lagi, sulit baginya untuk mengelak. Jadi dia berkata kepadanya, "Kalau begitu tunggu aku sebentar, aku akan segera ke sana." Claudia berkata dengan gembira, "Oke, Kak, telepon aku kalau sudah sampai." "Oke." Tama setuju, lalu berkata kepada Alena, "Sayang, ada yang harus kulakukan dan harus keluar, aku akan segera kembali." Alena bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ini sudah lewat jam 8, siapa yang mencarimu selarut ini?" Tanpa menyembunyikannya, dia berkata terus terang, "Ini Claudia. Teman sekelasnya mengalami sedikit masalah dan ingin aku membantu." Alena bertanya dengan bingung, "Masalah apa? Apakah itu masalah serius?" Tama berkata sambil tersenyum, dia merasa sedikit tidak nyaman. "Aku merasa dia telah disihir. Aku akan pergi dan melihat apakah ada yang salah dengan feng shui di kamar tidur mereka." Alena mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, pergilah, jangan pulang terlambat." "Oke." Tama tersenyum kecil, mengambil kunci mobil, dan meninggalkan rumah. Dalam perjalanan ke universitas, Tama mau tidak mau bertanya-tanya apakah Isyana masih mengingatnya. Meski dia sudah memastikannya sekali, entah kenapa, dia selalu merasa ada yang tidak beres di hatinya. Namun, bagi Tama, cara terbaik untuk membuktikan apakah seseorang berbohong adalah melalui petunjuk psikologis. Jadi jika Isyana benar-benar mengingatnya, maka dia tidak memiliki cara yang baik untuk membuktikannya. Namun, dia tidak terlalu terlibat dalam masalah ini, karena dia merasa bahwa tidak peduli apakah Isyana menyembunyikan kebenaran atau tidak, dia dan dia pasti bukan musuh. Mengesampingkan fakta bahwa dia menyelamatkannya, bahkan jika dia hanya melihat fakta bahwa Black Mamba memiliki kebencian yang mendalam, keduanya seharusnya berada di kubu yang sama. Oleh karena itu,
Dengan pengetahuan ini, apakah Isyana berbohong atau tidak begitu penting bagi Tama. Di asrama putri saat ini, Claudia mengganti gaun yang dikenakannya di asrama, dan memakai beberapa lipstik di cermin. Isyana melihatnya dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Claudia, ini sudah malam, kenapa kamu memakai lipstik?" Claudia berkata dengan sedikit malu-malu, "Apakah aku tidak akan keluar untuk menjemput Kak Tama? Jika aku tidak menjemputnya, dia pasti tidak akan bisa datang." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.